Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tentang asam amino. Kelompok kami terdiri dari pertama Megawati Setiawan Putri, NPM 1903100156. Yang kedua saya sendiri, Mas Dandi, NPM 1903100162. Yang ketiga ada Nisa Eti, NPM 1903100178, dan yang terakhir ada Taufik Rahmandika, NPM 1903100179. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang definisi asam amino, fungsi asam amino, sifat-sifat asam amino, jenis-jenis asam amino, struktur asam amino, sintesis asam amino, dan aplikasi asam amino. Yang pertama, definisi asam amino secara umum. Asam amino yang merupakan monomer atau satuan pembentuk protein adalah suatu senyawa yang mempunyai dua gugus fungsi, yaitu gugus amino dan gugus karboksil. Asam amino adalah asam karboksilat yang mempunyai gugus amino. Asam amino yang terdapat sebagai komponen protein mempunyai gugus NH2 pada atom karbon alfa dari posisi gugus COOH. Jenis-jenis asam amino, urutan cara asam amino tersebut terangkai, serta hubungan spasial asam-asam amino tersebut akan menentukan struktur 3 dimensi dan sifat-sifat biologis protein sederhana. Kemudian ada fungsi asam amino. Fungsi asam amino yang pertama yaitu sebagai penyusun protein termasuk enzim. Yang kedua sebagai kerangka dasar sejumlah senyawa penting dalam metabolisme, terutama vitamin, hormon, dan asam nukleat. Yang ketiga mengurangi kadar amonia dalam tubuh. Yang keempat membantu segala proses pertumbuhan dalam tubuh. Yang kelima memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Yang keenam menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang ketujuh menjaga suasana asam basa di dalam tubuh. Yang ke-8 membentuk hormon. Yang ke-9 membentuk enzim. Enzim adalah sebuah molekul dari protein yang berfungsi sebagai katalis. Segala proses reaksi kimia di dalam tubuh akan berjalan lebih cepat dan efektif. Yang ke-10 membentuk neuron transmitter. Neuron transmitter adalah senyawa kimia di otak yang membantu mengirim sinyal di antara sel-sel saraf di otak. Neurotransmitter yang dibentuk, contohnya yaitu dopamin. Yang ke-11 membentuk sistem kekebalan tubuh. Nah, selanjutnya yaitu sifat asam amino. Nah, yang pertama ditinjau dari sifat asam basanya, asam amino bersifat amfoter. Artinya dapat berperilaku sebagai asam dan mendonasikan proton pada basa kuat, atau dapat juga berperilaku sebagai basa dengan menerima proton dari asam kuat. Nah, pada pH rendah, asam amino bersifat asam, dan pada pH tinggi, asam amino bersifat basa. Yang kedua, ditinjau dari muatan positif dan negatif pada asam amino. Asam amino dapat memiliki muatan positif dan muatan negatif tergantung pada pH lingkungannya. Asam amino yang berbeda muatan dapat dipisahkan berdasarkan perbedaan muatannya. Nah, biasanya metode yang digunakan adalah elektroforesis. Nah, yang ketiga ditinjau dari kelarutannya. Asam amino pada umumnya itu dapat larut dalam air, tetapi asam amino tidak larut dalam pelarut organik nonpolar. Nah, pelarut organik nonpolar itu contohnya ester, aseton, dan klorofon. Nah, selanjutnya yaitu struktur asam amino. Asam-asam amino yang terdapat dalam protein adalah asam amino alfa amino karboksilat. Asam amino mengandung gugus amino NH2 dan karboksilat COOH. Struktur asam amino dapat digambarkan seperti di atas gambar berikut, yaitu ada
monomer-monomer yang terjadi dalam rantai R. Nah, asam amino akan berikatan sehingga membentuk poliamida. Ikatan yang terbentuk itu disebut ikatan peptida. Nah, ikatan peptida dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, asam amino itu juga mengandung suatu gugus amino yang berada dalam bentuk kation amonium dan gugus karboksil yang berada dalam bentuk asam karboksilat. Sehingga asam amino mengandung gugus yang bersifat basa dan gugus bersifat asam dalam molekul yang sama. Suatu asam amino mengalami reaksi asam basa internal yang menghasilkan suatu ion dipolar yang disebut juga Zwitter ion. Nah, berikut ini reaksi asam basa pada asam amino atau yang disebut Zwitter ion. Selanjutnya, ada jenis-jenis dari asam amino. Jenis-jenis asam amino dibagi menjadi 3, yaitu asam amino esensial, asam amino non-esensial, dan asam amino kondisional. Untuk asam amino esensial, itu merupakan asam amino yang tidak dapat dibuat dalam tubuh dan harus diperoleh dari makanan sumber protein yang disebut juga asam amino eksogen. Contoh-contoh dari asam amino esensial itu yang pertama ada triptofan. Triptofan itu merupakan asam amino yang terdapat pada telur, daging, susu, pisang, dan keju. Selanjutnya ada treonin. Treonin terdapat pada bahan pangan berupa susu, daging, ikan, dan biji-bijian. Selanjutnya ada metionin. Metionin merupakan asam amino yang sumber utamanya adalah buah-buahan, daging, ikan, susu, dan lain-lain. Selanjutnya ada juga lisin yang terdapat dalam protein kedelai, biji polong-polongan, dan ikan. Selanjutnya ada leusin yang banyak tersedia pada makanan yang tinggi protein seperti daging, susu, beras merah, dan kacang kedelai. Lalu ada valin yang terdapat pada produk-produk peternakan seperti daging, telur, susu, dan keju. Lalu ada fenilalalin yang merupakan asam amino esensial yang menjadi bahan baku bagi pembentukan katekolamin. Katekolamin ini dikenal sebagai peningkat kewaspadaan penting bagi transmisi impuls saraf, dan fenilalamin juga terdapat pada daging, ayam, sapi, ikan, telur, dan kedelai. Selanjutnya juga ada isoleusin. Lalu untuk asam amino non esensial itu merupakan asam amino yang dapat dibuat dalam tubuh, disebut juga asam amino endogen. Contoh-contoh dari asam amino non esensial ini, yang pertama ada tirosin. Tirosin ini berfungsi sebagai obat stimulan dan penenang yang efektif untuk meningkatkan kinerja mental dan fisik di bawah tekanan tanpa efek samping. Selanjutnya ada sistein. Sistein ini sekalipun asam amino bukan esensial, kandungan atom sistein hampir sama dengan metionin. Sistein juga ditemukan pada bahan pangan seperti cabai, bawang putih, bawang bombay, brokoli, dan lain-lain. Lalu ada serin yang pertama kali diisolasi dari protein serat sutra pada tahun 1865. Lalu ada prolin yang mempunyai fungsi asam glutama. Karena yang glutama yang dapat dirangsang beberapa tipe serat yang ada pada lidah manusia. Glutama dimanfaatkan dalam industri minyak besar. Kemudian ada asam aspartat. Fungsinya diketahui sebagai pembentuk neurotransmitter di otak dan saraf otot. Aspartat juga ditemukan berperan dalam daya tahan terhadap kepenatan. Kemudian ada glutamin. Asam amino ini berfungsi sebagai bahan bakar otak yang mengontrol kelebihan amonia yang terbentuk dalam tubuh akibat proses biokimia. Secara alami, glutamin ditemukan dalam gandum dan kedelai. Kemudian ada asparagin. Diperlukan oleh sistem saraf untuk menjaga keseimbangan dan diperlukan pula dalam transformasi asam amino. Asparagin ditemukan pula pada daging atau segala macam sumber, baik telur maupun susu. Kemudian asam amino esensial kondisional. Asam amino ini yaitu asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh karena pada keadaan sakit atau kurangnya prekursor. Contohnya adalah bayi yang lahir prematur, enzim yang digunakan untuk mensintesis arginin belum berkembang dengan baik.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.